Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjawab soal untuk persiapan akhir semester ganjil atau soal pas bahasa Inggris. Diperhatikan pada nomor 1 situasinya yaitu City has just got a first prize. Jadi City di sini memperoleh juara pertama untuk Backyard Race yang diselenggarakan untuk hari jadi Indonesia atau hari kemerdekaan Indonesia, dan Benny mengucapkan selamat kepadanya. What does the Benny says to congratulate City? Apa yang akan dikatakan Benny atau untuk mengucapkan selamat kepada City? Apa kira-kira yang Benny akan ucapkan? Dan jawabannya adalah City thank you. Untuk nomor 2, di sini Dayu berkata, who won the football match yesterday? Siapa yang memenangkan pertandingan sepak bola kemarin? Udin berkata, our team, tim kita atau tim kami. We won 2-1, kami menang 2-1. Dayu berkata, well done. Wah, luar biasa. Apa kira-kira jawaban untuk menyambung kata well done, luar biasa, dan jawabannya adalah thank you. Kita perhatikan nomor 3 dan 4. Ada dua percakapan antara Ainul Fanto dan Farhan dan Fanto. Ainul berkata, congratulations Fanto. Sini congratulations Fanto artinya selamat Fanto, you have won the English speech contest, we are proud of you. Artinya di sini congratulations, selamat Fanto, you won the English speech contest. Kamu menangkan kejuaraan pidato bahasa Inggris. We proud of you, kami sangat bangga denganmu. Apa kira-kira jawabannya Fanto kalau diberi ucapan selamat? Nah, di percakapan kedua atau di kalimat selanjutnya, I hope you can represent the student of Indramayu into national level. Saya berharap kamu dapat represent artinya mewakili student, siswa dari Indramayu into national, ke dalam tingkat nasional atau ke dalam level nasional. Nah, apa kira-kira jawaban Fanto? Nah, jawabannya ada di pilihan antara di nomor 3 dan di nomor 4. Kita masuk ke nomor 5 sampai 6. Nah, di nomor 5 sampai 6 ini ada dua pertanyaan. Hanya ada satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya begini. What does the writer intention to write the car above? Jadi di sini what does the writer intention to write the car above, artinya apa kira-kira intention to write the car, apa tujuan dari si penulis membuat ucapan selamat. Nah, di sini isinya kartunya happy birthday, adalah ucapan selamat ulang tahun. You are amazing Ren, kamu adalah teman yang baik. With a good heart, dengan hati yang lembut. May God pour his love and warmth on your in always life. Semoga kamu diberkati Tuhan, atau semoga kamu selalu dikaruniai Tuhan dan cinta dan kehangatan yang ada di sekelilingmu. Kira-kira apa tujuannya? Untuk nomor 6, the suitable conjunction for this dialogue, artinya the suitable, yang cocok dengan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung yang paling suitable, artinya paling tepat dalam dialog yang ada di samping sini antara guru dan murid. Apa kira-kira penggunaan so that, in order to, so, atau in order not to? Nah, ada kata I don't feel. Sini ada kata I don't feel. I am catching a cold. I don't feel well. Saya tidak merasa baik. I am catching cold. Saya sedang kedinginan. Si guru berkata, you just have to take some rest. Get well son. Kamu seharusnya untuk beristirahat sembuh. Jawabannya apa kira-kira untuk nomor 6 untuk mengisi titik-titik ini? Nomor 7, from the dialogue we know that. Dari percakapan di samping ini kita mengetahui bahwa apa kira-kira kesimpulan yang dapat diambil dari gambar ini. Selanjutnya nomor 8 ada dialog antara Candu dan Iko. Candu berkata, I will give my father a new trouser as a gift. Jadi saya akan memberikan sebuah jaket baru kepada ayah saya sebagai hadiah. Iko berkata, it is better if you buy him a sweet. Jadi
Saya lebih berharap atau itu lebih bagus jika kamu memberikannya sebuah suit atau sebuah mantel. Apa kira-kira yang paling tepat untuk mengisi titik di sini? Nomor 9, Lauria berkata, I don't feel well, I am catching cold. Saya tidak sedang baik-baik, tapi saya sedang kedinginan. You should go to doctor. Meliana berkata, you should go to doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Sandy berkata, I don't think that good idea. Just take a rest and drink a lot of water, Lauria. The underline expression. Nah, garis yang di bawah ini apa artinya? Kan ini artinya dalam bahasa Indonesia, I don't think that is good idea. Saya pikir ini bukan ide yang bagus. Kira-kira apa di situ? Apakah dia persetujuan, ataukah dia penolakan, atau kurang setuju, atau simpati, atau possibility artinya kemungkinan. Nomor 10 dan nomor 11 kita lihat di sama-sama ada label. Nah, di label ini pertanyaan nomor 10, which of the following sickness cannot be relieved by the medicine? Nah, which is the following sickness? Jadi di label itu yang cannot artinya tidak dapat, relief artinya disembuhkan oleh penyakit ini. Kira-kira yang mana yang tidak ada dalam bacaan atau dalam label yang ada di atas? Nomor 11, what is the writer purpose to write the text? Nah, purpose di sini. Purpose artinya tujuan. Apa kira-kira tujuan dari penulis atau si pembuat label yang ada di atas ini? Apa tujuannya? Untuk memberitahukan atau untuk menginformasikan atau untuk membujuk atau untuk explain, menjelaskan atau untuk describe, untuk menggambarkan. Nomor 12 sampai nomor 13. Nah, lagi-lagi ada penggunaan suatu label. Nah, di sini nomor 12, from the label above we know that. Dari label di atas kita mengetahui bahwa apa kira-kira di label di atas ini? The medicine is not only for adult. Jadi obat ini tidak hanya untuk orang dewasa, atau this is medicine is the form of syrup. Jadi obat ini terbuat dari bentuk sirup, atau stomach ache can be cured with this medicine. Artinya penyakit kepala atau sakit kepala dapat disembuhkan dengan obat ini. Atau children under 12 cannot take this medicine. Atau anak-anak yang di bawah 12 tahun tidak dapat mengambil atau mengkonsumsi obat ini. Kira-kira dari bacaan ini, kira-kira yang mana yang benar ya? Consult artinya dapat dikonsult. Nah, nomor 13, consult artinya who must be consult. Siapa yang harus konsultasi dengan dokter before, sebelum mengambil obat. Jadi kira-kira siapa yang harus konsultasi? Apakah orang dewasa, anak-anak di bawah 6 tahun, ataukah anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas, ataukah anak-anak yang 6 sampai 12 tahun. Nomor 14. Nah, di nomor 14 ini sampai nomor 16 ini biasa disebut dengan text procedure atau procedure text. How to make something, bagaimana cara membuat sesuatu, baik itu makanan, minuman, atau alat dan bahan, dan bahkan sebagainya. Nomor 14. How should you serve fried rice best? Bagaimana kamu menyediakan atau menyediakan fried rice atau nasi goreng dengan baik? Nah, kalian tinggal cari kata serve untuk menyajikan. Bagaimana kira-kira? Ada jawabannya di stepnya ya, ada di bagian step. Nomor 15, eat. The underline word, jadi ini garis yang dibawahi yaitu eat. Kira-kira eat itu merujuk kemana ini? Di step kedua ada kata eat. Ini ya, ini it is like. Kira-kira eat ini, kira-kira kan eat ini artinya ini atau bahan. Bahan apa kira-kira itu? Apakah oil, salt, rice, atau egg? Kalau mau perhatikan dari sininya, lihat yang kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya di sini? Kira-kira itu jawabannya untuk nomor 15. Oke, next number 16. What is the purpose of text? Apa kira-kira tujuan dari pembuatan teks di atas? Untuk apa? Nomor 17, percakapan antara Iko Ferry. Iko berkata, Fer, can you tell me how to register for a member of volleyball club? Ferry, oh, it is easy. First, blah blah blah, the form and fill it. Iko berkata, and then, nah, di sini
Iku berkata, Fair, can you tell me how to register? Fair, dapatkah kamu memberitahukan saya bagaimana cara mendaftar untuk menjadi member dari bola basket, klub bola basket? Fair berkata, oh itu gampang. Pertama, titik formulir dan mengisinya. Kira-kira di sini apa kira-kira jawabannya? Ada asking atau to ask. Nomor 18 dan 19 ada percakapan di samping. Nah, di sini kira-kira ada percakapan, "Hai Masyira, what are you doing? What are you looking for?" bla bla bulan. Kira-kira Masyita sedang apa di sini? Watering flower, menyiram bunga, reading novel, membaca novel, cleaning whiteboard, membersihkan papan tulis, atau sweeping floor atau menyapu lantai. Apa kira-kira dibikin si Masyira di sini? Dari dialog kita ketahui bahwa Masyira sedang apa kira-kira? Nah, sama ya, hampir sama pertanyaan nomor 18 dan nomor 19. Nomor 20 sampai 21. Nah, di sini bacaan ya. Untuk nomor 20 dan nomor 21 kita lihat nomor 20, what is Cici doing the moment? Apa yang Cici lakukan kira-kira di sini? Nah, jawabannya yang Cici lakukan ada di paragraf pertama. Nah, 21, she is also writing her grandmother recipe. Nah, kata she di sini, she siapa sebenarnya di sini? She jelaskan ya. She also writing her grandmother recipe. Jadi dia sedang menulis resep dari neneknya. Siapa sih di sini ya? Si yang ini ya. Siapa di sini? Nomor 22, susunlah kalimat berikut menjadi kalimat yang bagus atau sesuai dengan tenses yang kalian pelajari di kelas 2. Selanjutnya, untuk mengisi nomor 23 sampai nomor 25, perhatikan baik-baik. In the office room, jadi dalam ruangan kantor atau di kantor. By the way, bla bla, you had your lunch. No, I have not. By the way, ngomong-ngomong, sudahkah kamu makan bla bla? I know I have. Let's eat, but I have. Nah, di sini apa kira-kira kata kerja bantu yang paling tepat? Kalau ada kata had di sini. Nomor 24 di sini, but I have not my task yet. Nah, di sini kira-kira kata kerja yang paling tepat untuk mengisi ini. Kalau ada kata have di depannya apa ya? Nomor 25 yang terakhir yaitu I have just my writing free. Di sini saya telah menyelesaikan receive artinya menerima. Kira-kira yang mana paling tepat? Ini tenses untuk mempelajari tenses. Nomor 26 ini saya. Silahkan kalian jawab. Untuk nomor 26 sesuai dengan dialog yang di atas. Nomor 27 silahkan isi available di sini artinya ketersediaan, statement berapa yang tersedia. Silahkan baca pada label yang ada di sampingnya dan isi. Terus nomor 28, nah rearrange artinya di sini urutkan antara A, B, C dan D, E. Di sini urutkan ya, yang mana yang paling pertama. Yang mana pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kalimat pertama, kedua dan ketiga dan keempat. Dari how to make a glass of avocado juice, bagaimana cara membuat segelas jus alpukat. Nomor 29 dan nomor 30 di sini tinggal kalian ubah shine sesuai dengan keterangan waktunya, kan di sini keterangan waktunya at last December. Kalau last December itu berarti tensesnya adalah tenses simple past. Berarti di sini apa kira-kira? Kalau di sini ada kata again and again. Nah, di sini kalau kata rain ini, kalau ada kata again and again, kira-kira tensesnya apa di sini atau kata kerjanya bentuk berapa? Ini sudah pelajaran dari kelas 2. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.